Ya, teman-teman, kita akan melanjutkan lagi updatean untuk emiten teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman, ini bukan rekomendasi teman-teman ya. Jadi ini emiten-emiten yang saya bahas ini adalah emiten teman-teman sendiri ya. Jadi untuk updateannya aja ya. Jadi untuk kalau yang ada bagian satu, bagian 2 itu untuk updateannya aja. Mungkin nanti untuk harga wajarnya biasa saya bahas di siang hari, kalau enggak di sore harinya gitu ya. Jadi ingat teman-teman ya, ini adalah emiten punya teman-teman sendiri yang berhasil saya kumpulkan di kolom komentar ya. Tentang ada yang nanya apa, saya masukkan ke sini, masuknya ke update teman-teman ya. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang bisa dijawab langsung ataupun nanti dijawab tersendiri tergantung nanti sayanya teman-teman ya. Tapi untuk yang updatean itu hanya mengupdate aja perkembangan untuk hari itu aja, mungkin setelah ada sebenarnya saya suka ngasih tanda kenaikan. Nah mungkin kalau belum mencapai tanda kenaikannya mungkin teman-teman nanti dulu gitu biar lihat dulu yang di bawahnya dulu teman-teman, ataupun belum mencapai ke tanda penurunannya mungkin teman-teman bisa melihat itu aja dulu sudah cukup gitu ya. Oke teman-teman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya, baik yang like, yang share, yang telah memberikan komentar juga sangat luar biasa. Tanpa ada teman-teman, emiten-emiten atau video-video yang saya berikan tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena semua emiten adalah milik teman-teman sendiri. Terus kepada teman-teman yang telah mensupport dalam bentuk super tank, terima kasih ya. Mudah-mudahan super tank teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Bagi yang telah mendoakan saya, terima kasih sampai detik ini jam 7.27 sebelum perbukaan market tanggal 23.05 tahun 2025. Saya dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Baik, saya juga berdoa semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Baik, langsung aja SQMI. SQMI. SQMI itu FCA kelas 3 teman-teman ya. Nah ini posisinya baru sampai 50 ya, balik lagi teman-teman ya. Tapi kalau secara MA sih masih posisi uptrend, kenapa? Karena MA20-nya belum ditembus ya. Terus juga kalau ditembus ya dia akan downtrend ya. Dan per kemarin juga ini masih pada sebentar lokalnya masih akumulasi teman-teman ya. Walaupun ada pembuangan yang sedikit aja ini. Kita cek FCA-nya ini kelas 3 ya, bukan kelas 1 nih. Oke teman-teman, jadi untuk si bandarnya sudah mulai bagus teman-teman ya, terus akumulasi terus secara MA pun dalam posisi uptrend ya. Mudah-mudahan sih terus naik teman-teman ya. Nah, kategori untuk kelas 3 kan ini teman-teman ya, tidak membukukan pendapatan atau tidak terdapat perubahan pendapatan pada laporan keuangan atau audit atau laporan keuangan interim terakhir dibandingkan dengan laporan keuangan yang disampaikan sebelumnya. Ya, teman-teman jadi dia tidak membukukan keuangan pendapatan ya. Kita cek teman-teman di sini betul ya. Malah kuartal 4-nya aja belum keluar nih. Nah, jadi ini hati-hati teman-teman ya. Ini ya, perusahaan tercatat belum mencapai laporan keuangan. Efek bersifat egois dalam pemantauan ya. Ini gara-gara tidak memberikan istilahnya eh, laporan keuangan satu, yang keduanya tidak membubuhkan pendapatan yang positif teman-teman ya. Berarti dia memang harus mendapatkan positif dulu teman-teman ya, kategori kelas 3 nih. Jadi kalau FCA kelas 3 berarti kalau pun dia ke angka 50, ke angka 10, ke angka 200, 300 selama 3 bulan, 6 bulan pun tidak akan lepas daripada FCA. Selagi apa? Selagi dia tidak membubuhkan pendapatan yang positif, teman-teman ya. Di sini kan betul ya. Bahkan laporan keuangan kuartal 4 aja belum keluar, teman-teman ya. Dia harus membubuhkan pendapatan, teman yang positif ya. Berapa kali doang teman-teman ini positifnya ya. 2020, 2021 ya. Oke, teman-teman seperti itu ya. Jadi ini walaupun dia istilahnya di harga 50 pun masih belum bisa keluar daripada FCA ya 50 ke lebih juga. Karena ini FCA-nya kelas 3 harus membubuhkan laporan keuangan atau pendapatan yang positif. Tapi secara pungutan sudah bagus teman-teman ya, antara bandar lokal sudah mulai akumulasi dan dia memaaf harga. Jadi yang memaaf harga adalah bandar lokalnya, kalau dia jualan wajar selagi dia tidak lepas daripada 42 ataupun di angka 38 teman-teman masih posisi aman ya. Kenapa? Karena kalau di 32 mungkin sudah lepas daripada MA20-nya ya, tapi kalau masih di sini masih aman ya. Karena sudah masih nempel dengan MA20. Nah, sekarang juga mudah-mudahan sih di angka 345 teman-teman ya. Oke teman-teman, transaksikan aja di FCA-nya teman-teman, karena
Kalau untuk lepas daripada RCA dia harus membubuhkan pendapatan yang positif. Lanjut ada WIRG. WIRG. Kita cek WIRG. Nah, teman-teman ini tanda penurunannya sudah dilewati ya, satu nih. Ini tanda kenaikannya biarin aja. Nah, teman-teman kalau mau ngambil ya, kalau ini kan lagi downtrend, biarin aja dulu teman-teman ya. Biarkan aja dulu, di sini ada tanda kenaikan nih. Kita akan kalau mau ngambil pakai rumus sederhana aja teman-teman ya. Kapan mulai ngambil? MA10 di bawah candle menuju ke atas. MA10 di bawah candle menuju ke atas. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk ngambil saya tidak akan memakai harga. Nah, ini ada tanda penurunan di angka 73 sama di angka 72 teman-teman ya. Ditunggu aja sampai di situ dulu apakah ada pantulan di situ. Habis kalau ada pantulan jangan ngambil dulu. Upayakan teman-teman nanti ya, nanti kalau mau ngambil MA10 dulu, lihatnya MA10 di bawah candle belum. Kalau sudah di bawah candle, teman-teman mungkin teman-teman bisa di situ bisa melakukan planning, teman-teman ya. Nah, ini tanda penurunannya itu ketika tanggal 8, tanggal 9 karena mudah-mudahan sih ketutup di 8 9 karena ini PR-nya sangat lebar sekali gapnya, teman-teman ya. Nah, apabila dia hanya menutup aja berarti bagus, teman-teman ya. Bagus berarti dia menutup PR-nya. Kecuali kalau dia lepas daripada angka 772 ya. Lepas 72 ke 71 70 ya dia akan downtrend kembali karena si Bandar Poren cenderung jualan, perhatian sini. Bandar Poren jualan. Bandar lokal pun jualan. Kok bisa jualan katanya? Ada yang nerima, teman. Pasti ada yang nerima ya. Kita lihat untuk domestiknya ada EP, CC teman-teman kita gitu kan yang nerima ya. Nah, kalau saya sendiri dulu teman-teman suka ngambil yang seperti ini, wah udah turun nih ternyata satu atau dua kali berhasil. 3 kali sampai ke 7 kalinya jebol terus. Kenapa? Karena kita tidak punya aturan ya. Kalau teman-teman punya aturan nanti aja MA10 di bawah kanal menuju ke atas. Udah cukup. Kalau MA10-nya masih menuju ke bawah atau masih istilahnya masih datar teman-teman ya. Walaupun sudah di bawah hati-hati itu belum hanya kenaikan sementara aja biasanya teman-teman itu. Makanya pastikan aja MA10 nanti di bawah kanal menuju ke atas. Ini sudah murah teman-teman ya. Untuk IRG itu murah segini teman. Harga murah. Kadang-kadang ada yang emiten itu di harga segini aja mahal teman-teman ya. Ini murah banget teman-teman ya. Targetnya jangan ke 300, jangan ketinggian. Sini aja nih. Standarnya itu di angka 156 ya teman-teman. Jadi kalau ke 156 atau angka 150 ke sini aja nih ke angka 139 juga nanti targetnya di situ aja ya. Oke teman-teman. Jadi untuk IRG lebih baik santai aja dulu. Nanti kalau mau ngambil tunggu aja sampai MA10 di bawah kanan menuju ke atas ya. Karena si Bandar Lokal dan Ponen cenderung sekarang lagi jualan. Oke, WRG seperti itu ya. Kita lihat Elite. Nah, Elite sudah mulai downtrend teman-teman, hati-hati ya. Tanda penurunannya sudah dilewati dengan baik nih satu ya. Biarkan ini tanda penurunan juga sudah disentuh ya 182-nya untuk menutup gapnya. Kejadian tanggal 21, tanggal yang 8-nya belum. Saya pikir sih kalau ke bawah nggak jadi masalah teman-teman ya untuk menutup PR-nya. Perhatikan, walaupun dia downtrend teman-teman, tapi si Bandar Poren terus akumulasi. Jadi ini penurunannya ini adalah pengambilan maaf diambil sama Bandar Poren ya. Nah ini bandar lokalnya cenderung jualan ya. Bandar lokalnya jualan, perhatikan ya, jualan dari ngambil terus jualan. Tapi Poren cenderung dia ngambil, artinya ada dikumpulin sama Poren teman-teman untuk elit ini ya. Tunggu aja teman-teman seperti biasa, saya akan memberikan teman-teman mengambil yang paling mudah MA10 di bawah kanal menuju ke atas, udah itu aja. Nah elit ini posisinya sekarang itu sedikit di atas harga tengah. Jadi posisinya sekarang masih posisi masih agak sedikit murah, agak sedikit mahal, tapi nggak mahal teman-teman ya. Nah ini posisinya lagi uptrend ya. Kalau dari MA200 masih uptrend nih. Ya betul lagi uptrend kalau MA200-nya. Nanti kalau mau ngambil upayakan teman-teman ya, upayakan itu nanti saya MA10 dibawahkan aja menuju ke atas. Tanda kenaikan gue sudah dibikin sama dia di apa sini 189. Tunggu aja. Mudah-mudahan ada pantulan nanti ngambilnya pas MA10 di bawah kanan menuju ke atas, nah teman bisa ngambil di situ. Ini si Bandar si Bandar Poren terus ngambil. Ini emiten yang diapakan. Oh, ini emiten yang di-up dilongsorkan di-up lagi. Nah, ini mudah-mudahan dilongsorkan lagi terus di-up lagi ya. Ini sudah bikin satu siklus teman-teman rata-rata di sini nih yang angka 277. Berarti kalau sudah bikin tidak mau mencapai harga pucuknya, teman-teman target jangan jauh-jauh di sini aja. 249 itu cocok teman-teman atau enggak cukup di situ 249 ya.
Oke teman-teman, untuk elit seperti itu ya, masih posisi ke bawah, artinya si MA-nya masih posisi di bawah, di atas candle ya. Artinya ini posisi downtrend. Nanti tunggu aja sampai MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Oke. Tanda penurunan di angka 174, di angka 153 sama di angka 149. Jeblos daripada situ ya bisa ke bawah lagi, bisa ke angka 99 lagi teman-teman ya. Oke, teman-teman, untuk elit bagus ya untuk penguatan porennya, hanya saja secara candle teman-teman nanti perhatikan aja MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Ingat MA10-nya aja. Oke, ada TPMA. Transpower Marinir. Marin ya. Oh, Marin. Marin. Ya, kemarin DPD trap teman-teman ya. Lebih baik tunggu aja teman-teman ya, posisi downtrend. Pas banget di tanda penurunannya, dia tidak mau lepas berapa hari nih? Sekitar semingguan ya. Untuk pungutan masih ada pembuangan daripada bandar lokalnya, perhatikan bandar lokal masih ngebuang. Terus ini bandar foreign ada sedikit tapi masuk, tapi sedikit teman-teman. Ada si AK, ada si BK nih. Upayakan teman-teman sabar aja. Nah, ini tanda penurunan sudah lewati, kenaikan maaf. Nah, ini tanda kenaikan 710 dan ini adalah gap yang sangat lebar sekali yang harus ditutup. Ini pasti ketutup. Nah, cara ngambilnya nanti aja tunggu sampai MA10 bahkan menuju ke atas ya. Ini tanda penurunan masih di angka 590, 5555, terus di angka 505 teman-teman ya. Pungutan belum ada pungutan dari seorang bandar lokal dan forennya, hanya sedikit aja. Ada si AK ngambil sekitar 440 lot dan BK cuma ngambil 179 lot. Domestiknya KK PGYP ya. XCEP SQ. Di sini smart money belum masuk teman-teman ya, baru masuk sedikit aja. Belum signifikan. Nah, kalau mau tunggu teman-teman sampai tunggu smart money masuk aja. Ya biasanya kalau smart money sudah mulai masuk nih, ada kenaikan yang lumayan. Walaupun sebenarnya lokal dan foreign jualan, tapi smart money masuk, dipastikan dia up teman-teman. Tunggu sampai smart money masuk kalau mau teman-teman. Atau nanti tunggu sampai MA10 di bawah kanan menuju ke atas teman-teman ya. Oke, ini tanda penurunan sudah mulai dilewati. Kita cek untuk TPMA posisinya di mana. Jangan sampai jangan sampai teman-teman beli ataupun istilahnya melihat ini lebih murah apa mahalnya. Ini posisi lagi dijual di harga mahal dikit teman-teman, agak mahal dikit. Kita cek TPMA untuk PRSO-nya TPMA. Ini dijual di harga agak mahal dikit teman-teman. Apakah bisa ke atas? Bisa. Kenapa? Karena ini emiten yang belum dioperkan. Belum dioperkan. TPMA mana TPMA? 80 lumayan, 80 gede teman-teman ya. Mana nih kuarter satunya belum keluar. Nah, ini 5 teman-teman ya. Kalau secara PR ratio-nya 5 di harga sekarang. Nah, rata-ratanya 7, berarti masih ada 2 kali lagi EPS teman-teman. Artinya masih bisa teman-teman bisa masuk ke atas ya. Tinggal tunggu aja kalau mau masuk, tunggu aja sampai MA10 di bawah karena maju ke atas. Kalau yang punya di bawah masih aman teman-teman ya. Silahkan aja gitu. Kita tulis di sini TPMA, kita cek nanti deh. TPMA kuarter 1 ya. Sekalian nanti teman-teman dihitung harga wajarnya lumayan 2 kali lagi. Ini gap itu pasti ketutup teman-teman ya. Awal akhir pasti ketutup. Nanti kalau mau ngambil upayakan MA10 di bawah candle menuju ke atas. Soalnya posisinya sekarang lagi downtrend. Kenapa? Semua MA berada di atas candle. Itu downtrend teman-teman ya. Lanjut, ada apa? BSDE sering dibahas BSDE. Kalau istilahnya masih di posisi garisnya masih aman. Ini masih aman teman-teman, masih uptrend ini. Masih uptrend. Nah, cuma ada si kepala merah kemarin ya. Si kepala kembar ya. Hati-hati teman-teman ya. Ini tanda kenaikan sudah dibikin. Nah, ini kalau dia turun ke level sini masih aman teman-teman ya. Nih, ke angka 870 masih aman. Ingat ya. Bila mana dia ke angka 870 masih aman ya. Nah, hati-hati kalau sudah melewati 840 ya bisa ke bawah lagi teman-teman ya. Untuk BSDE targetnya di angka berapa nih? Di angka 960 ya. Ini hati-hati si kepala kembar teman-teman. Jadi kalau dia turun ke level 876 masih aman ya. Ingat kalau kepala kembar itu 2 dari 3 ya. 2 naik, 3 turun. Artinya ada kesempatan turunnya 3 kali teman-teman. Makanya kita teman-teman harus melakukan planning bagaimana kalau dia turun. Bagaimana kalau dia turun, maka teman-teman harus melakukan planning ya. Kalau yang punya di bawah masih aman kan.
Nah, sementara ini ada penurunan per hari kemarin tanggal 22 ternyata bandar lokal ngambil, foreign keluar, teman-teman ya. Di tanggal 22 itu si foreign keluar dari jasa HJ sama BK ya, meninggalkan si foreignnya yang kurang baik lah, teman-teman ya. Tapi di atasnya ternyata si bandar lokal sudah mulai akumulasi lagi, cenderung menahan harga. Sini ada si ZP bagus, teman-teman ya. Ada LG juga sudah mulai masuk nih ya. Ini biasanya kalau ZP bagus, LG juga bagus sebagai broker, teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan ini penurunannya tidak terlalu apa namanya, tidak terlalu jauh lah teman-teman penurunannya. Mudah-mudahan hanya ke level sini aja ya. Kalau sudah ke level sini ya cenderung dia masih aman ya, kecuali kalau sudah dia istilahnya sampai jebol sini lagi kan. Tapi kalau jebol sini ada pantulan di angka 840 masih aman juga. Kenapa? Karena sudah bikin step 1, step 2 nih step 3. Mudah-mudahan di sini di step jadi step 3 gitu ya. Tapi secara MA ini posisi masih posisi uptrend ya, karena MA20 dan MA10 masih menuju ke atas ya. Oke, teman-teman, targetnya di angka 965 dulu ya. Kita lihat BSDE untuk posisi sekarang. Nah, posisi murah banget teman, walaupun dibawa ke harga murah lagi aman teman-teman ya. BSDE itu aman teman-teman ya. Kenapa? Karena posisinya lagi murah teman-teman. Murah itu kenapa? Karena di bawah harga di tengah nih. Targetnya jangan ke harga tengah. Nih, yang suka saya bilang di sini nih. 1100 itu atau enggak di angka 1000 itu ya, angka 1000 itu cenderung itu sering kesentuh walaupun dia turun ke bawah nih, ke bawah sampai ke keraknya teman-teman. Tetap 1000 itu ketebus untuk si BSD. Tinggal nunggu waktu aja 1000 pasti ketebus. Ataupun di sini teman-teman di level 1170-an pasti ketembus teman-teman ya. Kenapa? Karena kecenderungannya dia ke situ ya bisa. Tinggal teman-teman lihat aja MA-nya ya. Ini PR ratio-nya 4, rata-ratanya dari 9-nya masih murah teman-teman ya. Masih murah. Oke, teman-teman, untuk BSD seperti ya. Ada NIZ. NIZ. Bisa ke 100 kah katanya. Kita lihat NIZ. NIZ 55 itu FCA apa kelas NIZ ini pengembangan ya. Apa namanya? Akselerasi. Kita lihat untuk LK-nya dulu teman-teman ya. PR rasio 300, peak milik bandar teman-teman ya. Udah pasti milik bandar ini mana aja ya. Ini masih 1000 peak milik bandar teman-teman ini. LK-nya kurang baik teman-teman, LK-nya kurang baik nih. Ya belum pernah melaporkan keuangan secara utuh teman-teman ya. Kita gedein dikit ya untuk melihat tanda-tanda kenaikan. Tanda kenaikan sudah ditempuh. Ini tanda penurunan dulu ya. Ini juga tanda penurunan. Kita bikin yang baru lagi. Ini tanda kenaikan saya di angka 75 teman-teman ya. Nah, ini tanda kenaikan juga sudah dibikin kemarin ya, 62-nya. Ini ada gap, teman-teman. Jadi kalau dia ke gap sini hati-hati nih. Kalau pas banget di sini teman-teman aman ya. Kalau ke angka 51 lagi aman karena masih ditahan MA 10-nya. Tapi kalau dia sudah mulai ke bawah hati-hati kalau bisa jadi dia menembus area MA 200 ya. Nah, di sini adalah ada gap, teman-teman. Di sini gap nih. Jadi kalau ke sini hati-hati aja nih ya. Tapi kecenderungan dia hanya nyentuh aja bisa, teman-teman. Oke, ini tanda penurunan di angka 46, di angka 51 masih aman. Kalau angka 51 ini tanda kenaikan di angka 61. Apakah bisa ke 100? Saya aja menarikkan sini teman-teman nih. Ini tarik sudah tercapai. Kalau ke 100 ini harus bisa konfirmasi di sini teman-teman ya. 100 masih ada, saya punya target di sini teman-teman nih. Bahkan ke 100 ini target saya teman-teman untuk NIZ ini. 167 ya. Cuman dalam waktu tidak sebentar, teman-teman ya. Nah, posisi sekarang lagi bagus, cuman yang diperhatikan bandar lokalnya lagi keluar dulu, teman-teman ya. Ini bandar lokal keluar, tapi kemarin ada penurunan signifikan, tapi tidak terlalu banyak keluarnya. Ya, ini siapa yang ngambil per hari kemarin? Foreign tidak ada pengambilan. Domestik aja YB bagus, teman-teman YB nih. Mudah-mudahan sini tanda kenaikannya bisa dilewati lagi ya. 100 masih bisa, teman-teman. Cuma tinggal nunggu waktu aja. Nah, apabila dia teman-teman dilongsorkan di daerah sekarang ya, artinya dia tidak mau naik lagi ya, berarti dia mau melanjutkan penurunannya bisa lepas ke angka 46 kalau enggak ke angka 41. Tetapi apa bisa jebol teman-teman, jebol yang harga sekarang menuju ke 75-nya, cenderung dia akan bisa up teman-teman ya. Target terdekatnya 96 ya teman-teman, tinggal nanti lihatin MA-nya ya. Kalau di 96 MA-nya malah putar balik teman-teman ya.
MA20-nya terutama ya, cenderung dia akan downtrend kembali. Tapi kalau masih MA-nya 20 masih ke atas, apalagi MA10-nya masih ke atas, cenderung ke 100 bisa teman-teman. Kenapa 100 bisa? Karena sini ada gap 1, di sini juga ada gap di angka 112 ya. Makanya saya targetkan ke angka langsung aja ke angka sini 167. Ini target-targetnya nih. Ini gap, teman. Ini gap yang harus jalani sama dia, harus ditutup teman-teman ya. Posisi sekarang lagi uptrend, kenapa? Karena MA200 masih berada di bawah candle maaf, di bawah candle dan di bawah MA10 sama MA20. Oke teman-teman, untuk naik seperti itu ya. Nah kalau dia turun kembali ke angka 51 masih posisi aman karena masih ditahan di MA10-nya. MDLY MD apa ya? MDIY kali ya? MDIY gitu ya. MDIY. Oh, emiten yang di downtrend kan namanya dikit ini. Karena kalau secara valuasi ini sekarang dari harga tengah ke atas ya, berarti harga mahal ya. Ini emiten yang dilongsorkan teman-teman ya, di up sedikit terus dilongsorkan. Nah, ini target yang saya targetkan udah. Nih sedikit lagi kejemput di angka 1695 teman-teman ya. Mulai lagi sideways ya. Nah, keren. Target saya sini teman-teman ya, target saya nih di angka, nah ini target teman-teman. Ini sebenarnya sudah dibahas lama teman sini aja. Kalau teman-teman MDIY gitu ya. Kalau teman-teman bongkar videonya, cenderung ini sudah dibahas teman-teman. Posisi masih uptrend teman-teman ya. Jadi kalau dia ini bagus nih teman-teman nih. Si bandarnya bagus ini. Kenapa? Dia tidak memberikan tanda penurunan di area sini nih. Hanya bisa memberikan penurunan di sini aja nih. Di angka 1610. Jadi kalau dia turun ke 1610 masih aman ya. Karena posisinya MA20 lagi menuju ke atas. Ini gap bukan di sini, bukan ya. Nah, ini ada area penurunannya teman-teman ya. Mudah-mudahan ada pantulan dari sini 1290. Di sini tinggal di sini doang nih. Nah, kalau sekarang posisinya dia sudah sedikit lagi ya ke harga pucuknya teman-teman. Di sini kan harga pucuk yang saya targetkan ke harga pucuk nih. Nah, ini targetnya pucuk teman-teman di sini. Ini targetnya nih. Ya. Lagi sideways. Posisi bandar foreign bagus teman-teman, terus akumulasi ya. Lokal pun terus akumulasi. Tidak ada pembuangan yang signifikan, tapi terus akumulasi. Saya pikir sih bisa teman-teman mencapai ke angka 1700 lagi ya. Kenapa? Karena ini ada tanda kenaikannya. Ya terutama harus bisa jebol ini dulu kan 1700 sama 1700. Tinggal dikit lagi teman-teman ya. Tinggal dikit lagi nih, hati-hati aja tinggal dikit lagi. Karena sudah lepas daripada harga tengahnya. Nah, smart money sudah mulai masuk nih teman-teman ya. Smart money sudah mulai masuk nih. Ketika smart money masuk suka ada kenaikan, maka mudah-mudahan ini udah lagi sideways, smart money masuk harusnya secara teori harusnya bisa di up karena si barang lokal dan pun belum keluar ya. Di angka 1775 bisa lah teman-teman untuk menutup PR-nya gitu ya. Nanti setelah itu ya tidak punya tahanan lagi ya cenderung silahkan aja gitu teman-teman lanjutkan aja. Kalau masih posisinya CMA-nya masih di bawah karena masih posisi uptrend gitu ya. Oke, MDI seperti itu ya. Jadi posisinya sekarang sudah di tengah ke atas, artinya sudah dijual di harga mahal. Teman-teman tinggal melakukan planning aja. Ya kalau teman-teman jebol sampai ke level 1285 lagi ya teman-teman santai aja dulu, tunggu aja sampai MA10 di bawah menuju ke atas. Ya teman-teman bisa beli kembali atau bisa planningnya untuk di average silahkan aja gitu kan. Atau teman-teman punya strategi cut loss ya silahkan teman, itu perlu teman-teman ya. Yang namanya cut loss itu teman-teman itu salah satu dari strategi juga gitu kan. Jangan sampai teman-teman anti cut loss ya. Karena apa? Karena itu ada bagian strategi teman-teman ya. Jadi saya jual model gini kan teman-teman. Ini di harga tinggi beli kan. Waduh kalau turun lagi gimana gitu. Maka teman batasi. Saya kuat cut loss-nya di mana gitu kan. Jangan kuat untungnya aja, kuat cut loss juga harus tuh. Itu bagian daripada strategi, makanya saya bilang kalau beli saham itu di bawah, jangan di atas. Di mana di bawahnya itu bikin garis 3, teman-teman, garis 3 seperti ini ya. Ini harga atas, harga bawah, harga tengah, harga bawah. Kapan mulai ngambil? Ketika harga bawahnya sudah dilewatin atau pas banget di harga bawah mantul, teman-teman ya. Karena sudah terkonfirmasi itu di harga bawah, teman-teman ya. Ya, teman-teman, mungkin segitu aja dulu ya.
Nanti kita akan sambung lagi ke emiten teman-teman berikutnya. Sekian dan terima kasih untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan saya dengan bisa ngebahas lagi emiten teman-teman ya. Oke, ciao.